Iya, lanjut Mbak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Ibu Bapak semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah, Tuhan Yang Maha Esa, dan bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik dan lancar. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hari ini Pusat Studi Islam, Perempuan, dan Pembangunan, Institut Teknologi Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta, senang sekali bisa berjumpa dengan Ibu Bapak dalam diskusi yang hari ini mengambil tema tentang representasi perempuan dalam diskusi panel. Nah, kita tahu bahwa selama masa corona kemarin, terutama ketika work from home, kemudian belajar dari rumah, beribadah dari rumah, ternyata lalu lintas per-Zoom-an di Indonesia itu sangat padat, melebihi kepadatan lalu lintas di Jakarta, kira-kira begitu. Tetapi dalam perjumpaan melalui online, dapat kita temukan rata-rata panelnya adalah laki-laki. Kalaupun ada perempuan, seringkali hanya menjadi moderator atau bahkan tidak ada sama sekali perempuan. Saya ingat dalam statusnya Mbak Tunggal misalnya, kelihatan sekali ya bahwa panel-panel itu semua dominasi laki-laki. Nah, kemudian pada saat yang sama kalau kita lihat corona ini seperti memberi manfaat hanya pada laki-laki, demikian begitu. Kenapa hanya laki-laki saja yang menggunakan panel-panel diskusi itu? Seolah-olah tidak ada perempuan yang punya keahlian dalam bidang filsafat, kemudian kesehatan, ekonomi, politik, budaya, karena semuanya itu menjadi panelnya laki-laki. Gitu. Nah, Ibu Bapak, hari ini kita ada narasumber, ada Mbak Nur Rofiah, beliau adalah founder Ngaji KGI. Saya melihat juga di sini ada beberapa teman yang memang terlibat dalam diskusi Ngaji KGI. Selain Mbak Nur Rofiah, ada juga Mbak Tunggal Pawestri. Beliau adalah Program Development Manager HIPOS Asia Tenggara. Kemudian ada Pak Kiai Wawan Gunawan Abdul Wahid, beliau dari Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kemudian ada Mbak Adinda Tendriangke Muhtar, beliau adalah Direktur Eksekutif The Indonesian Institute. Kemudian ada Kak Yuniati Huzaifah, beliau penggiat HAM, pernah di Komnas Perempuan selama 2 periode, dan ketika itu menjadi Ketua Komnas Perempuan. Dan selanjutnya ada Mas Abdul Rahim Ghazali, beliau adalah Direktur Ma'arif Institute. Moderator kita hari ini ada Mas Fahmi Sahirul Alim, beliau adalah dari ICIP atau International Center for Islam and Pluralism. Ibu Bapak hadirin yang berbahagia, diskusi hari ini bisa terselenggara atas kerja teman-teman di balik layar. Mas Pradana Demukti, terima kasih sudah woro-woro untuk persiapan acara ini. Kemudian Ari, terima kasih juga. Kemudian Vina dan semua teman-teman di PSPP ITB Ahmad Dahlan Jakarta. Saya tidak ingin berpanjang kata karena isu ini menjadi isu penting ya, apalagi ketika kita membahas. Saya pernah ya membuat diskusi yang memang itu fokus hanya supaya biar nyaman. Waktu itu Aisyah Institut Teknologi Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta bikin diskusi yang mengundang para dokter dan kita membahas tentang tubuh perempuan, dan memang tidak ada satupun narasumber laki-laki. Kenapa begitu? Karena di diskusi internal Aisyah kita pengen agar nyaman gitu kan. Jadi jamaah Aisyah menginginkan supaya nyaman, narasumbernya perempuan semua aja yuk, kira-kira begitu. Tetapi kemudian ketika saya memposting di Facebook itu menjadi menjadi ingatan publik, apakah panel-panel perempuan itu dalam perspektif
dalam perspektif banyak orang itu kemudian diasumsikan sama dengan panel laki-laki, kira-kira begitu. Nah, hari ini kita akan membahas itu semua. Ada narasumber yang hebat-hebat, ada narasumber yang keren-keren juga. Nanti kita bisa diskusi panjang lebar kenapa panel-panel itu bisa laki-laki semua, bagaimana dengan pengalaman perempuan dan lain sebagainya. Untuk itu mari kita buka diskusi ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya serahkan diskusi ini dipandu oleh Mas Fahmi. Silakan Mas Fahmi. Baik, terima kasih Kak Yuli atas kesempatan dan amanah yang diberikan. Selamat pagi, menjelang siang, Bapak Ibu semuanya di diskusi Pusat Studi Islam Perempuan dan Pembangunan ITB Ahmad Dahlan. Saya kira ini lembaga yang paling giat melakukan kajian Zoom di masa pandemi ini. Seharusnya kalau diberikan penghargaan oleh Muri, saya kira paling banyak kayaknya. Dan isu-isunya berkaitan dengan perempuan. Tadi sekilas sudah dikenalkan sama Kak Yuli, narasumber kita pada hari ini. Tapi tentu saya ingin menyapa kembali ada Mbak Nurofiah, kemudian Mbak Tunggal Prawesti, Kay Wawan, kemudian Mbak Adinda, Mbak Yunianti Huzaifah, dan Kak Rohim Ghazali. Tadi juga sudah diberikan pengantar. Seharusnya tadi saya persilahkan Kak Yuli dulu nih. Tapi tentu Kak Yuli sudah memberikan pengantar. Tadi apa setelah ini mungkin Kak Yuli mau masuk lagi dulu atau langsung ke narasumber ya? Langsung saja. Memang terkait isu ini selalu menjadi topik hangat dan selalu menjadi perdebatan ketika ada panel yang isinya laki-laki. Bahkan mungkin beberapa bulan yang lalu saya masih ingat di salah satu grup itu sangat ramai, salah satu lembaga mengadakan acara kemudian panelnya semua laki-laki dan itu menjadi perdebatan dan itu kan selalu berulang. Saya kira pada hari ini kita akan membahasnya lebih dalam lagi, tentu dengan persepsi-persepsi masing-masing, punya pandangan masing-masing, mana yang mempunyai pandangan seperti ini, yang memiliki data dan argumentasi yang membangun. Tentu ini untuk membangun kita semua lebih konstruktif ke depannya. Baik, untuk kesempatan pertama, saya persilahkan kepada Mbak Yuniati Huzaifah untuk durasi waktunya sekitar 10-15 menit. Kepada Mbak Yuni, kami persilahkan untuk memulai sesi pertama. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara saya jelas ya? Jelas, Mbak. Oke. Pertama saya mau minta ke ini dulu permakluman karena hari ini saya harus mobile. Jadi saya kemarin sempat bilang sama Mas Pradana, saya di awal atau malah justru yang paling akhir saja biar saya bisa minggir ke satu tempat gitu. Ini juga sedang di tempat orang lain. Oke, habis ini saya mobile, nanti saya akan mengikuti dengan di perjalanan. Saya minta tolong, saya menyiapkan satu presentasi cepat gitu ya. Minta tolong ditayangkan. Iya, jadi saya membuat judul tentang panel laki-laki dan persoalannya. Langsung saja masuk ke persoalan. Next. Oke. Sebagai pengantar gitu ya, untuk framing bersama. Jadi kesadaran gender ini harus diakui berkembang gitu ya, walaupun sekarang ini beriring dengan backlash yang bermunculan gitu ya. Perjuangan kita luar biasa, kita tahu ada tokoh-tokoh penting seperti Ustadz Wawan, dan ada Ustadz Abdurrahim Ghazali dan lain sebagainya yang punya kesadaran yang sangat baik. Tapi rupanya di luar sana juga tidak sedikit gitu ya yang masih punya kesadaran yang netral gender atau bahkan buta gender, bahkan uninstall feminism, gender pun juga berkembang kuat gitu. Kemudian kesetaraan gender sering dipahami sebagai kesamaan dibanding sebagai keadilan. Saya lebih senang sebenarnya menggunakan kata keadilan gender. Pernah ini saya Komnas Perempuan waktu itu mau mengangkat isu kekerasan terhadap perempuan dalam salah satu kementerian itu karena mana data kekerasan laki-lakinya, karena tidak ada, dibilang nggak bisa diangkat. Ini sekitar
waktu saya masih jadi ketua sekian tahun yang lalu. Gitu. Jadi orang berpikir bahwa karena ini adalah karena laki-laki data laki-lakinya nggak ada, sementara gender itu ngomong soal laki-laki dan perempuan, maka ya udah nggak bisa diangkat salah satunya gitu. Padahal semangat dari keadilan gender dulu adalah untuk men-scanning soal relasi kuasa, soal isu siapa dari kacamata keadilan gender ini siapa yang paling bermasalah, dan itulah kemudian yang akan diangkat, itulah yang kemudian akan diafirmasi, yang diberikan prioritas supaya dia akhirnya menjadi bersetara gitu ya. Tapi orang memahaminya ya udah sama, kalau laki-laki, kalau perempuan panel semua nggak ada laki-lakinya berarti juga bermasalah gitu kan. Nanti akan kita ulas belakangan, tapi sebetulnya yang terpenting adalah soal justice, gender justice gitu. Kemudian male involvement itu bagus gitu, tetapi hadir di ruang patriarki yang masih kuat sehingga dia menjadi dilema. Saya ingat waktu diutus Komnas Perempuan mengikuti Komisi Status Perempuan di New York di PBB, itu dampak dari male involvement ini saat itu pembukaan tentang Komisi Status Perempuan, tiga panelisnya laki-laki. Dari Ban Ki-moon, lalu dari UN Women-nya laki-laki, itu satu lagi saya lupa, itu menjadi isu yang sangat heboh gitu ya. Jadi male involvement sendiri kan semangat feminisme itu melibatkan laki-laki, tetapi yang terjadi di saat patriarki masih kuat itu bahkan misalnya politik donor yang memprioritaskan pada untuk mensupport gerakan-gerakan yang fokusnya ke male involvement, sementara misalnya gerakan perempuan di Indonesia sendiri baru bangkit gitu ya, sehingga resources segala macamnya itu tidak sensitif gender gitu ya. Jadi padahal sebetulnya ketidakadilan gender ini juga merugikan laki-laki gitu. Bukan hanya perempuan tapi juga merugikan laki-laki. Tetapi menggunakan pendekatan male involvement tanpa menyoal soal patriarkinya sendiri menjadi bermasalah. Kenapa akhirnya banyak posisi-posisi strategis yang akhirnya malah diduduki oleh para laki-laki. Padahal sebetulnya kalau mau konsisten, male involvement justru diajari bahwa kamu harus sharing kuasa, sharing kesempatan, maka kemudian berikan kesempatan kepada perempuan untuk mengambil posisi strategis, harusnya seperti itu gitu. Tapi yang terjadi justru di posisi strategis ini banyak yang diduduki oleh laki-laki. Kemudian kesetaraan gender tidak dilihat sebagai cara melihat relasi kuasa, tapi dan sekarang terjadi pendangkalan gitu kan, orang nggak kritis lagi, bahkan UN menegaskan kekerasan berlapis berbasis gender pun harus digarisbawahi dengan kata perempuan. Jadi kata gender sekarang sudah sama kata perempuan. Jadi kata gender sekarang sudah sama. Halo? Kenapa ya? Oh, kok kayak mantul gitu suaranya. Oke, jadi UN menegaskan bahwa menggunakan kata kekerasan berbasis gender pun harus dikasih stabilo dengan kata perempuan terhadap perempuan, karena sering kata gender sekarang sudah sudah samar pembelaannya pada perempuan gitu. Jadi dia kayak terambil dari cangkangnya. Next, apa makna menjadi panelis bagi perempuan? Dia adalah ruang menyampaikan pikiran, sikap, pengalaman yang tidak bisa tergantikan. Bilang bahwa payudara saya sakit karena saya menyusui, sehingga saya butuh tempat untuk ruang menyusui, itu nggak bisa dideskripsikan. Sakitnya seperti apa, terlambat kalau sampai terlambat untuk memindahkan ke atau memompanya misalnya. Nah, itu nggak bisa tergantikan. Saya pernah bilang juga ke suami saya, ya ampun ya ayah, enak sekali ya setiap bulan ayah tuh nggak harus nyuci softtek, nggak harus nyuci pakaian dalam, nggak harus ngerasain perut yang sakit sekali karena menstruasi gitu. Nah ini yang, dan nanti Ustazah Nur Rofiah dengan sangat baik menjelaskan soal ini. Nah itu pengalaman yang sangat khusus gitu. Jadi ruang-ruang seperti ini, pengalaman ketubuhan segala macam itu perlu dikasih ruang. Bagaimana rasanya menjadi korban kekerasan seksual karena bentuk vaginanya, alat reproduksinya beda gitu ya. Nah, yang seperti ini makanya kenapa ruang-ruang bagi perempuan juga menjadi penting, tapi bukan hanya itu. Kesempatan pikiran, sikap, pengalaman. Kalau konteks pandemi misalnya sering banget kita dengar bagaimana di Islandia, di Taiwan segala macam, pemimpin perempuan begitu dikasih kesempatan, maka dia memimpin negaranya untuk menyelamatkan bangsanya gitu ya, dibanding misalnya kepemimpinan yang maskulin. Jadi ini adalah
bukan soal teknis meja berderet ngomong, tapi dia adalah space, ruang untuk memberikan menyampaikan pikiran, sikap, setuju tidak setuju dan lain sebagainya. Regaining recognition gitu. Jadi juga untuk gaining atau regaining ya, pengakuan gitu. Karena kesempatan untuk mendapatkan pengakuan yang disebut dengan ada. Karena ketika dia tidak diakui, maka ya nggak dianggap nggak ada gitu kan. Kemudian kesempatan mendapatkan dukungan kapital sosial maupun politik gitu ya. Apalagi mereka yang butuh dukungan politik. Dengan skema politik sekarang di mana perempuan-perempuan itu bisa terpilih kalau dia terkenal, kalau orang familiar, kalau orang tahu pikirannya segala macam, maka menjadi panelis itu terutama bagi para politisi itu adalah kesempatan dia untuk regaining supporter gitu ya, pendukung. Belum lagi di dunia akademik gitu, pikiran-pikiran, hasil riset segala macam itu kan menentukan juga Nah, walaupun mungkin soal seminarnya itu nanti Ustaz Toha bisa menyampaikan, tetapi saya pernah waktu menjadi gender advisor di McGill itu kenapa perempuan susah sekali untuk menduduki posisi penting gitu di perguruan tinggi Islam dan mungkin juga di tempat lain karena kumnya rendah gitu, kumnya sedikit sekali gitu karena tadi itu kesempatan minim. Kemudian dia juga bagi tangga bagi pencapaian human rights yang lain. Kalau dia terakui, ada rekognisi, punya pengalaman, maka dia membuka hak ekonomi, membuka akses pekerjaan dan lain sebagainya. Dia soal sipol dan ekosop menjadi teraih gitu ya. Jadi bukan sekedar teknis. Next. Membaca mail panels atau terkenalnya dengan Manels. Isu publik yang penting pembicaranya mayoritas laki-laki. Saya mencoba searching itu di dunia farmasi ada riset-riset yang mempresentasikan kebanyakan laki-laki, dunia marketing juga gitu, lalu dunia farmasi tadi ya, disebutnya itu 70% dalam berbagai multidisiplin. Nah, dipasang dalam banner besar di tempat strategis atau halo, bisa di unmute ya? Ini yang dipasang dalam banner besar di tempat strategis. Kemarin kalau teman-teman sekarang ke Monas gitu ya, itu ada banner besar sekali bicara tentang kebangsaan dan semuanya laki-laki. Seingat saya ada Yusuf Kala, ada Prof. Azra, dan siapa gitu. Itu saya bilang, bangsa ini milik siapa gitu. Itu saya terluka sekali lihat banner itu. Kemudian viral dalam WA grup para tokoh, itu juga sering biasa banget ada tokoh laki-laki dan nggak ada yang protes. Saya kadang suka saya biarkan, nggak ada yang protes. Baru pas sudah akhir-akhir entah saya japri, entah saya bilang, kenapa kok begini gitu kan. Juga secara teoretik dia kadang disebut sebagai unconscious bias, jadi bias yang tidak disadari, dibiarkan, dilazimkan. Kemudian dia, ini bahasa saya mungkin agak sarkastik, tapi saya gemes gitu ya, social femicide menurut saya, karena penghilangan perempuan dianggap nggak ada, dia dibunuh. Artinya udah capek-capek menjadi kumlot, belajar luar biasa tuh Yuli kayak apa, harus gendong anak ke sana ke sini untuk sekolah misalnya ya. Ya untung ada pusat studi ini ya, tetapi kalau enggak dia minim mendapatkan ruang. Padahal kayak apa perjuangan perempuan untuk bisa sekolah capek-capek, tapi pikirannya nggak diakui. Kemudian juga titik tertentu dia pelecehan intelektual karena dianggap nggak mampu atau pelecehan keahlian dan kejumawaan maskulinitas dan diskriminasi sistemik gitu. Ini saya menggunakan bahasa-bahasa yang agak kenceng gitu karena saya menggemes sekali hampir setiap hari menjadi reminder dari berbagai forum untuk kenapa begini, mengapa gitu ya. Next. Ya, mengapa? Biasanya mail panel terjadi kalau dicek ke panitia kenapa sih gitu, diingetin gitu ya. Ya katanya pembicara perempuan meng-cancel last minute, sulit cari perempuan yang ahli soal topik seminar ini, sengaja dipisah tapi tidak dimaksud mendiskriminasi, dijadikan moderator sebagai pemoles atau menebus rasa bersalah gitu ya. Ini yang sering terjadi. Next. Dampak mail panels, apakah gitu ya? Tadi udah di atas, ini sudah saya sebut tapi ingin saya tekankan lagi. Perempuan terhambat dalam promosi. Jadi rupanya di salah satu perguruan tinggi dan juga di lembaga riset itu perempuan sulit naik posisinya. Rupanya ketika ada evaluasi perempuan-perempuan ini nggak terlalu bagus performance-nya. Rupanya karena dia tidak terbiasa diberi ruang untuk latihan bagaimana dia menjadi panels gitu. Nah, performa kurang cakep karena tidak terlatih.
kebijakan dan pandangan publik menjadi bias gitu ya. Lihat, undang-undang penghapusan kekerasan seksual, kenapa sangat sulit? Karena mereka tidak merasakan seperti apa misalnya di transportasi publik sedang tidur payudara kita dipegang-pegang. Kita kemudian ditempeli dari belakang. Sedang jalan anak kecil akhirnya tidak mau sekolah, dia umur sekitar 9 tahun gitu, ke warung dan setiap ke warung itu pedagang warungnya meremas-remas bagian payudara yang baru mau tumbuh dan lain sebagainya gitu. Dan itu kekerasan seksual ini tidak dihayati oleh para pengambil kebijakan di sana gitu. Mungkin mereka baru paham kalau merasakan kalau itu tertimpa pada orang dekatnya. Jadi kenapa perempuan perlu mendapatkan ruang untuk banyak bicara? Karena pengalaman-pengalaman dari diskriminasi, kekerasan dan lain sebagainya itu terjadi. Kemudian juga kehilangan kesempatan seperti dalam slide yang saya sebut di atas ya. Next. Lalu bagaimana dengan female panels? Artinya kalau kayak gitu adil nggak ya bikin female panels sendiri gitu, panel sendiri gitu kan? Menurut saya idealnya memang panel tuh imbang lah. Misalnya laki perempuan dikasih kesempatan gitu ya. Tetapi bareng-bareng menurut saya pemikirannya menjadi komprehensif gitu ya. Juga bukan berarti isu isu-isu khusus berarti hanya untuk perempuan, tapi menurut saya dia dimungkinkan pada situasi-situasi ini. Misalnya satu, dia sebagai ruang afirmasi karena minim ruang untuk bicara. Saya ingat kemarin beberapa hari kemudian nanti akan ada panel perempuan semua ngomong soal terorisme. Terus nanti kita dikritik nggak ya, ada yang bilang gitu. Tapi juga ada yang nyahut gini, loh enggak, orang kita sering banget nggak diajak ngomong, nggak dikasih ruang untuk bicara soal ini misalnya gitu. Jadi itu bagian dari afirmasi membuka ruang alternatif. Kemudian dia juga menjadi ruang konsolidasi gitu ya, karena kesamaan itu sama kayak Black Matters atau apa gitu ya. Ketika seseorang merasa terdiskriminasi segala macam dan dia duduk bersama untuk melakukan konsolidasi karena kesamaan situasi, kesamaan nasib, kesamaan apa ya, dia kenapa, apa masalahnya gitu kan. Kemudian bukan isu publik yang seharusnya milik siapapun gitu ya. Jadi penting kalau isu publik baiknya memang lintas gitu. Kemudian bahas isu khas perempuan karena pengalaman keperempuannya soal case pro, kekerasan seksual dan lain sebagainya. Walaupun gitu ya, bukan berarti bicara soal case pro harus eksklusif perempuan, selalu tidak. Karena banyak juga laki-laki, siapa tahu dia single parent, ibunya meninggal, dia punya anak gadis, gimana dia menjelaskan ketika anaknya bertanya tentang, saya lihat satu teman yang berapa menit lagi? Sekitar 4 menit. Oke, siap. Selesai nanti 4 menit. Misalnya ditanya soal ayah, apa sih haid? Gimana itu? Nah, jadi laki-laki juga harus tahu soal kesehatan reproduksi gitu ya. Tetapi ada kalanya seperti tadi Yuli sampaikan, pingin duduk melingkar untuk membahas hal-hal yang mungkin nggak semua orang terbuka gitu. Mungkin kayak saya cuek saja bicara soal isu case pro, tapi ada yang nggak nyaman gitu. Nah itu ruang-ruang seperti itu dimungkinkan saja gitu ya untuk melingkar sesama perempuan. Nah lalu bagaimana mengadvokasinya? Itu bisa beragam. Kalau saya lebih senang menggunakan pendekatan persuasif dan bisa dengan berbagai pendekatan gitu. Ada, nah kalau udah gemes banget ya nggak apa-apa pakai nada yang pakai berurat gitu ya. Tetapi saya mencoba dulu dimulai dari yang volume paling rendah dulu gitu, menyapa, mempersuasi, macam-macam gitu ya. Kemudian jangan sungkan walau itu bos, walau itu tokoh, walau itu kawan dekat, harus diingatkan bahwa tidak benar menyelenggarakan acara yang hanya laki-laki saja panelisnya. Dorong gigih mencari narasumber perempuan atau bukakan akses. Mereka kan sering alasan susah cari narasumber seperti ini. Menurut saya tidak gitu. Jadi kita turut nih coba hubungi ini, coba cari ini. Gitu. Saya biasanya turut membantu gitu ya. Terus saya bilang bahwa mungkin dia karena belum terlalu banyak jam terbang, mungkin nggak akan sempurna. Tetapi kalau dia terus-menerus dikasih kesempatan, dia akan bagus gitu. Jadi kalau kita diminta jadi narasumber, itu juga ingatkan panitia harus ada perempuannya. Gitu. Jadi jangan itu kan salah panitia, enggak. Itu soal moral. Soal tanggung jawab kita untuk mengingatkan, ngecek ke panitia siapa aja panelisnya, itu selalu saya tanyakan dan selalu ingatkan jangan hanya
jangan laki-laki semua. Bahkan waktu perempuan semuanya pun saya juga protes gitu. Ini isu yang bisa dibicarakan laki-laki juga gitu. Kemudian di internasional itu bahkan ada gerakan men's ban gitu. Jadi memang dilarang, nggak boleh panelis laki-laki saja. Itu gerakan melarang itu gencar kalau kawan-kawan baca ya di ini artikel-artikel. Kemudian catatan penutup. Saya sendiri merasa ada kelelahan, tapi juga mari merayakan sejumlah catatan keberhasilan. Misalnya kapan tuh di Fakultas Adab, dekannya saya ingatkan, lalu dia langsung habis itu sangat reformatif. Sekarang panelisnya laki perempuan, bahkan awalnya malah perempuan semuanya. Itu pun saya juga ingatkan yang nggak harus perempuan semuanya gitu, tapi harus selalu jadi kacamata. Kemudian di pesantren saya gitu. Bikin acara laki-laki semua, saya bilang saya keberatan gitu, memalukan, saya keras sekali, memalukan sekali gitu. Pesantren yang kiainya dulu nggak pernah mendiskriminasi, kok kita mau bikin acara hanya laki-laki semua, ini nggak bisa, saya bilang gitu, akhirnya dirubah gitu. Dan sekarang selalu ada perempuannya gitu, jadi jangan lelah gitu. Kemudian perhatikan interseksi atau multi identitas. Jadi walaupun sesama hanya perempuan saja, itu mereka tidak sekelas gitu ya. Saya kapan tuh menjadi narasumber dan moderatornya itu siapa gitu. Kemudian ada teman yang ngusulin gimana kalau dia transpuan. Saya bilang setuju. Saya bilang jadi di dalam kita juga perlu melihat ada multi identitas yang lain gitu ya, kelas soal orientasi seksual segala macam. Ini nggak masalah, mungkin transpuan menjadi panelis waktu saat itu masih jadi moderator gitu. Nah ini masih minim sekali. Kemudian buka ruang bicara bagi perempuan siapa yang paling termarginalkan. Jadi sama-sama perempuan atau sama-sama laki-laki misalnya menjadi panelis, ingat, oh ya masih ada teman di ujung sana di tempat kepulauan atau mungkin juga lansia. Kemarin dengan Mbak Nur Rofiah bicara soal ini. Karena lansia tuh banyak pengalamannya, tapi kita sering melupakan ataupun tidak memasukkan mereka. Gitu. Padahal kadang hanya gara-gara soal mereka nggak bisa Zoom, teknologinya minim. Jadi kita aja yang harus memfasilitasi, termasuk kawan-kawan disabilitas. Menurut saya membangun inklusivitas ini menjadi penting, gitu ya. Terutama tadi, termasuk salah satunya lansia, karena sesama perempuan, tetapi di sana ada multi identitas yang harus kita pertimbangkan. Mungkin itu saya, terima kasih. Dan setelah ini, tolong kalau ada pertanyaan untuk saya, ditulis saja, saya akan lacak lewat Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yuniati yang sudah memberikan pandangannya. Mungkin saya sekilas bahas intinya adalah tentu kenapa perlindungan perempuan sebagai perempuan penting untuk masa pandemi ini. Dan terima kasih kepada Mbak Sani yang sudah membantu menampilkan paparan dari narasumber PowerPoint. Selanjutnya kita lanjut ke narasum kedua, yaitu Mbak Adinda Mukhtar dari Direktur TII. Kepada Mbak Adinda, dipersilahkan. Terima kasih Mas Fahmi. Terima kasih sebelumnya juga untuk PSIPP untuk undangannya kepada saya. Saya ingin sharing sebenarnya tentang mengaitkan soal representasi perempuan ini dan suara perempuan sebagai bagian dari refleksi saya juga ya, ada pengalaman juga lah terkait itu. Sebelum saya memaparkan, saya juga ingin mengatakan bahwa apapun yang saya sampaikan nanti pasti akan sangat dipengaruhi oleh positionality saya, intersectionality saya, jadi mungkin ada privilege di situ yang membuat statement saya atau presentasi saya akan seperti ini. Tapi intinya kalau menjawab judul dari kegiatan hari ini ya,
seharusnya itu tidak menjadi pertanyaan lagi kalau kita bicara soal keadilan gender. Saya ada presentasi, mungkin bisa dibantu Mbak Sani. Terima kasih. Oke, kita langsung masuk slide kedua saja, yaitu soal representasi. Nah, ketika kita bicara soal female panel, kenapa perempuan harus ada dalam panel diskusi, sebenarnya itu tidak jauh juga dari kenapa penting ada representasi. Nah, beberapa literatur dan juga ada paparan rekan Dirga Ardiansa dari Cakrawikara Indonesia juga menyampaikan hal itu gitu. Jadi representasi itu bukan hanya sekedar kuantitas, tapi dia memiliki pesan untuk mendorong keadilan dan kesetaraan. Representasi itu juga bukan hanya physically hadir sebagai perempuan, tapi menghadirkan perempuan baik sebagai identitasnya sebagai perempuan, namun juga kepentingannya dia sebagai perempuan gitu. Lalu juga ketika bicara politik distributif seperti yang dikatakan Susan Stokes gitu, pelibatan ini kan artinya kita ingin mendorong proses-proses yang inklusif gitu. Dan ini termasuk ketika kita bicara di konteks kebijakan, yaitu bagaimana perempuan memiliki kesetaraan untuk mengakses sumber daya dan ikut berpartisipasi. Jadi kalau misalnya kita sering dengar ada kata-kata demokrasi yang semu atau prosedural, mungkin kita akan bicara dalam konteks ini adalah soal representasi yang substansial, representasi yang bukan hanya physically karena dia perempuan, tapi karena dia menyuarakan kepentingan perempuan dan punya kesadaran gender. Lalu seperti yang dikatakan Dirga Ardiansa, misalnya representasi itu juga adalah soal bagaimana keterlibatan dan partisipasi dalam proses pembuatan keputusan. Tapi ketika kita bicara representasi gitu, tadi sudah banyak sekali dielaborasi oleh Mbak Yuni dengan sangat baik. Kita malah mengalami juga tantangan terhadap mendorong upaya-upaya representasi perempuan. Mungkin bisa lanjut ke slide selanjutnya. Saya tidak akan jelaskan ini satu persatu, tapi kita tahu ada stereotip, ada prejudis, ada sistem yang masih patriarki. Belum lagi ada gender gap yang masih mengakar, glass ceiling, ini sering sekali dibahas, lalu kesadaran dan kesetaraan gender dan kepekaan gender itu juga belum terlembaga atau belum menjadi norma, bahkan ketika kita berorganisasi, sehingga ketika bicara perempuannya ada di mana, atau kenapa laki-laki semua, tidak semua orang punya kesepemahaman yang sama, gitu, dan bisa terjadi baku saling berargumen gitu, mempertanyakan kenapa harus ada perempuan atau kenapa semuanya male panels. Lalu tadi saya sempat katakan soal representasi dan partisipasi semu, dan yang poin soal tafsir agama dan budaya yang tidak peka gender mungkin akan bisa dijelaskan dengan sangat baik oleh Nyai Guru Nurafiah. Tapi memang itu yang terjadi ya, artinya ada misunderstanding gitu ketika kita memahami soal tafsir-tafsir agama atau bahkan budaya. Saya mungkin cerita sedikit ketika saya riset di Sulawesi Selatan, khususnya di Pangkajene Kepulauan, yang saya tahu misalnya setidaknya dari prinsip siri yang bukan hanya soal prestasi gitu, tapi juga ada harga diri atau malu kalau tidak berprestasi, tapi juga kesalingan. Lalu adanya 5 gender di Sulawesi Selatan, ini sangat menarik sekali ketika melihat perempuan jadi dikandangkan gitu, jadi ada di halaman belakang. Mengapa itu terjadi? Ternyata sejarahnya juga sangat panjang. Namun ketika saya melakukan riset, pertanyaan yang sering muncul adalah kalau tidak menyalahkan dari agama adalah budaya. Padahal budaya Bugis sendiri sangat dikenal dengan budaya yang dimana perempuan itu peran-perannya sangat progresif. Banyak perempuan yang memimpin kerajaan-kerajaan di masa lalu. Tapi ketika ada Perang Makassar, itu membuat perempuan dalam tanda kutip harus dilindungi di belakang rumah sehingga dia tidak bisa ikut berjuang atas nama siri. Itu sekedar intermezzo. Lalu tantangan representasi dan partisipasi perempuan juga misalnya di konteks kebijakan, di mana
ya tadi yang seperti dijelaskan oleh Mbak Yuni, ada kebijakan-kebijakan yang memang juga tidak pro perempuan, bahkan yang terkait baru RUU-nya aja itu mendapatkan tekanan atau tantangan dari beragam pihak. Nah, yang menarik, kenapa sih representasi penting? Gitu? Ada gender role hypothesis yang menarik, gitu, mengatakan bahwa kalau jumlahnya sedikit, maka partisipasi tidak akan meningkat gitu, apalagi mau mempengaruhi pembuatan keputusan. Partisipasi dan representasi perempuan juga tidak lepas dari tantangan Queen Bee Syndrome gitu. Dan ini kita juga sempat bicarakan dari beberapa forum sebelumnya ketika bicara glass ceiling, yaitu ketika perempuan ada di level atas, dia bisa jadi maskulin gitu terhadap perempuan lain di bawahnya gitu, yang menjadi bawahannya gitu. Tadi makanya sangat tepat sekali ketika membicarakan representasi, partisipasi, perlu melihat interseksionalitinya, karena perempuan itu memiliki tidak hanya pengalaman yang unik, tapi latar belakang yang berbeda-beda. Jadi makanya ketika saya bicara privilege, ya saya harus membedakan diri dulu nih, even dengan sesama panel di sini, sesama perempuan, atau dengan lelaki lainnya gitu. Karena kita punya pengalaman berbeda, latar belakang berbeda, pengalaman berbeda, kepakaran berbeda, dan itu yang penting untuk diakui dulu. Jadi juga tidak tepat rasanya untuk mengatakan bahwa kalau semuanya perempuan, kita harus menyamakan, oh bahwa mereka sama-sama loh mengerti kepentingan perempuan. Belum tentu. Ada cerita menarik waktu di Indonesian Institute melakukan public campaign di kota Tangerang. Mungkin teman-teman pernah ingat ada kasus di mana seorang perempuan dituduh sebagai prostitut karena dia pulang malam. Dan itu diamankan oleh Satpol PP. Jadi waktu itu kami mengundang, bahkan ini mengundangnya juga sudah mengundang orang-orang yang snowballing diinformasikan oleh teman-teman jaringan. Kita mengundang ada orang dari KPI, ada orang dari DPRD. Dua-duanya perempuan, perfectly gitu ya. Kita melihat, oh ya ini perempuan, kita harus dorong gitu. Tapi ambiar gitu. Kenapa? Karena waktu di radio talk show yang kita pikir akan menjadi highlight gitu, dan ini adalah dua figur yang cukup kuat di kota tersebut, waktu mereka membicarakan soal kekerasan dalam rumah tangga, dalah-dalah kok argumennya, ini salahnya perempuan juga sih. Kenapa sih perempuan pakai cerewet? Saya sampai, oh my God, itu tuh kayak kembali ke titik nol gitu. Dan disitulah saya pikir konsep-konsep yang biasa dipelajari di kampus muncul begitu nyata gitu ketika kita bekerja. Sehingga dari pengalaman itu, ya udah, ini adalah proses belajar. Saya belajar soal Queen Bee Syndrome, saya belajar soal intersectionality, dan memang perlu ada ya screening juga ya. Artinya kita juga tahu bahwa ketika mengundang baik laki-laki maupun perempuan, mereka punya kesadaran gender yang cukup baik, bukan hanya soal mereka paham tentang topik yang dibicarakan. Ini sangat penting karena akan memberi perspektif gender terhadap diskusi yang akan dibicarakan. Nah, tantangan representasi lainnya adalah secara internal ada juga perempuan yang masih kurang percaya diri dan dia juga kurang sumber daya dan kurang dukungan. Ini juga perlu dipahami gitu, karena lagi-lagi ada interseksionalitinya. Tidak semua di sini yang punya pendidikan, misalnya ada yang pendidikan formal atau punya skill tertentu atau pengalaman tertentu yang membuat dia bisa duduk di panel. Saya rasa sebagai penyelenggara acara pasti teman-teman juga mengundang orang-orang baik laki-laki maupun perempuan atau gender lainnya karena punya kapasitas itu. Kenapa? Karena kita pengen sharing information gitu, sharing knowledge, dan kita ingin orang yang ada di depan punya kapasitas itu. Tapi memang kadang-kadang perlu ada semacam intervensi gitu untuk mendorong perempuan ada di situ. Kita suka atau tidak, memang itu masih terjadi yang tadi dibilang Mbak Yuni, ya masih ada yang naruh perempuan sebagai moderator. Atau kalau hanya Cik di mute dulu. Lanjut ke slide selanjutnya, Mbak Sani. Ketika bicara representasi dan aspirasi ya, terutama mengapa sih suara perempuan penting gitu. Saya ingin mengambil pendapatnya Foucault, Deleuze, dan Guattari yang melihat bahwa narasi itu sangat penting sebagai struktur dasar untuk mengetahui manusia itu seperti apa sih, tidak hanya pengetahuannya, namun juga tindakannya.
Nah, narasi itu membuat perempuan itu lebih percaya diri, ada kemampuannya juga, ada mendorong agensinya dia. Karena saya melihat sebenarnya ketika membicarakan perempuan di panel, selain yang tadi disampaikan oleh Mbak Yuni, itu adalah ruang yang sangat memberdayakan gitu. Beberapa studi literatur juga mengatakan bahwa ruang-ruang seperti itu, makanya kalau kita sering mendengar perjuangan feminis mengatakan ayo merebut ruang, sebenarnya juga dalam kerangka representasi dan menyampaikan aspirasi perempuan. Dan yang perlu dicatat sebenarnya adalah ketika bicara ada perempuan dalam panel diskusi, itu sebenarnya ada acknowledgement. Riset saya tentang pengaruh bantuan internasional terhadap pemberdayaan perempuan penerima manfaat juga menunjukkan bahwa ada aspek personal, relasional, dan multidimensional. Jadi ketika perempuan memiliki kesadaran gender, dia punya kemampuan untuk mengaktualisasikan diri, aktualisasi dirinya itu bukan hanya diakui, tapi juga diterima oleh masyarakat sekitar. Di sisi lain, catatan kritis saya adalah kenapa sih kalau perempuan mau berpartisipasi selalu ada pertanyaan, memang perempuan bisa apa? Do they ask the same question kalau laki-laki menjadi caleg atau menjadi calon kepala daerah? Padahal itu adalah pertanyaan yang sangat gender bias gitu. Jadi itu pun masih menjadi catatan representasi perempuan. Atau nanti bercandanya adalah, aduh buat pemanis aja deh perempuan, atau perempuan duluan. Terus terang saya kalau ada yang dibilang perempuan duluan, ngomong aja kayak saya merasa terganggu gitu. Karena buat saya ya udah kita ngobrol aja gitu. Toh saya juga ada di panel misalnya. Lalu suara perempuan penting karena dia akan membuat publik lebih sadar gitu. Karena kalau selama ini mungkin lebih banyak didominasi oleh laki-laki, belum tentu juga dia bisa atau peduli untuk menyuarakan isu-isu yang terkait dengan isu-isu perempuan gitu. Nah ini juga mendorong masyarakat untuk berpikir, pemimpin perempuan tuh keren gitu loh. Jadi tidak terdogma oleh whether budaya, agama, terutama soal interpretasinya ya terhadap budaya dan agama yang maskulin. Nah, suara perempuan sangat penting untuk mendorong kebijakan yang inklusif, kontekstual, relevan, tapi juga memberi ruang partisipasi yang luas. Tidak hanya untuk laki-laki dan perempuan, tapi gender lainnya gitu. Yang saya suka dengan feminisme dan urusan keadilan gender adalah menjadikan transformasi sosial sebagai perjuangan bersama. Bukan hanya laki-laki dan bukan hanya perempuan, bukan hanya yang tua, bukan hanya yang muda. Ini PR yang sangat besar. Kenapa? Karena bahkan di isu ini pun kita tidak hanya berhenti di soal gender mana yang terwakili, tapi keterwakilannya gitu. Ketika dia mewakili suara siapa, bisa penyandang disabilitas, bisa perempuan kepala keluarga, kelompok trans, kelompok terpinggirkan lainnya, indigenous people, dan sebagainya. Mohon waktunya, Mbak. Ya? Ya, waktunya. Oh iya, mungkin saya tutup aja, Mas Fahmi, terakhir. Ya, silakan. Oke, terakhir itu cara mendorongnya seperti apa? Saya hanya menambahkan yang tadi dikatakan oleh Mbak Yuni adalah soal kita harus kritikal gitu ketika ada acara-acara yang sifatnya tidak melibatkan perempuan. Ya memang harus ada upaya-upaya yang disengaja ya, artinya perlu ada kesadaran tidak hanya dari panitia tapi juga dari peserta. Yang mau saya catat di sini pengalaman saya dan ya saya rasa saya juga perlu diingatkan adalah kadang saya juga mengalami ada final yang akhirnya ya udah laki-laki semua. Tapi saya ingin tempatkan lagi di konteksnya, dan ini catatan bersama juga dan mengingatkan bahwa memang kepemimpinan perempuan itu masih sangat kurang dan terbatas misalnya di birokrasi, sehingga kalau kita tahu ketika mengundang pimpinan atau mengundang lembaga pemerintah itu kan biasanya memang harus berjenjang dan mostly memang laki-laki. Jadi pun kalau ada dalam situasi yang misalnya perempuan dalam tanda kutip dengan berbagai alasan tidak bisa dihadirkan, pastikan bahwa yang diundang itu punya kesadaran dan punya perspektif gender, dan baik panitia maupun peserta juga mendorong agar isu-isu mengenai perempuan atau gender pada umumnya juga dibahas dalam forum tersebut. Tentunya ini jadi ikhtiar bersama dan jangan ragu untuk saling berbagi database atau soal narasumber dan kontak infonya ya untuk mendorong perwakilan perempuan atau kehadiran perempuan di panel diskusi. Saya rasa mungkin nanti Mbak Tunggal bisa
cerita banyak soal ini karena beliau juga baru ada website mengenai hal itu. Maaf sudah lewat waktu, terima kasih banyak teman-teman, semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke Mas Fahmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dinda yang sudah memberikan paparannya. Kenapa penting mendorong female panel, karena tadi mendorong masyarakat yang inklusif, salah satunya itu yang jadi catatan penting dari Mbak Dinda ya. Kemudian juga screening perlu, kata beliau, ya walaupun misalkan perempuan, tapi kalau dia tidak mengerti tentang isu gender juga itu menjadi masalah. Nah, perlu screening juga untuk menampilkan perempuan yang seperti apa, pengalaman seperti itu penting juga. Selanjutnya, sebelum ke pembicaraan selanjutnya, ada selamat datang kepada Dr. Dina Afrianti yang dari Melbourne sana bergabung, yang memang sangat kritis juga beliau kalau ada panel laki-laki semua. Selamat siang Bu Dina. Kemudian narsum selanjutnya adalah Mbak Nyai Nurofiah. Kepada Dr. Nurofiah, kami persilahkan. Mbak Nur. Terima kasih. 15 menit ya, Mbak Nur. 15 menit, saya pasang timer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Izinkan saya untuk share screen ya. Saya ada kan ya. Kepanjangan misalnya ya. Ternyata ada. Jadi saya ada beberapa sedikit saja sih slide yang mau ditampilkan berkaitan dengan representasi perempuan dalam panel wajibkah. Maaf, ya. Jadi saya menyambung saja ya dari apa yang telah disampaikan oleh Mbak Yuni dan Mbak Dinda. Mudah-mudahan nyambung juga. Ini soal pengalaman khas perempuan, sehingga perlu dipertimbangkan dalam sebuah panel itu untuk melibatkan perempuan, karena pengalaman ini menjadi bagian dari kemanusiaan perempuan, yang itu juga nanti berimplikasi pada bagian dari kebangsaan, kewarganegaraan perempuan dalam sebuah negara, bagian dari kearifan sosial kalau dalam sebuah masyarakat, dan bagian dari ini kemaslahatan agama, mesti mempertimbangkan ini. Nah, laki-laki dan perempuan tentu saja sama-sama manusia, tapi punya pengalaman yang sangat berbeda sekali dalam sejarah panjang kemanusiaan, juga punya sisi yang sama sebagai manusia, meskipun juga sisi yang berbeda sebagai ini ya, secara biologis gitu. Secara biologis maupun secara sosial. Nah, saya akan mulai secara biologis. Sebetulnya sejauh mana laki-laki dan perempuan itu punya pengalaman biologis sehingga kita semua mesti mempertimbangkan ini sebagai sesuatu yang penting dalam kehidupan bersama, baik dalam keluarga, masyarakat, negara, dunia, bahkan agama. Nah, secara biologis, laki-laki dan perempuan tentu saja berbeda ya, ada banyak faktor lah. Tapi yang paling menentukan itu adalah sistem reproduksi, sehingga perempuan kemudian punya 5 pengalaman yang laki-laki benar-benar nggak mengalaminya. Dan pengalaman itu tidak main-main karena berlangsung lama dan mengandung sensasi sakit secara biologis. Mari kita bandingkan ya, fungsi, masa, dan dampak reproduksi laki-laki berbeda sejauh mana. Reproduksinya yang ada atau unsur reproduksi perempuan jauh lebih banyak lah daripada punyanya laki-laki, sehingga fungsinya juga berbeda. Laki-laki itu mimpi basi dan hubungan seksual, durasinya dan bagaimana dengan perempuan? Kalau laki-laki cuma 2